Iya. Saya Bu, tujuannya berbincang dengan Ibu ingin memenuhi tugas pendidikan saya Bu di CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, di mana tugas saya ini di modul 3.1 Bu tentang mengambil keputusan seorang pimpinan. Jadi saya minta waktu Ibu sebentar, Ibu bersedia ya Bu ya. Ya, Oke Bu, ya, jadi Bu selama ini Bu bagaimana Ibu kalau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang saya tanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu. Kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Mohon penjelasan pencerahannya untuk saya ya, Bu. eh, untuk menyelesaikannya atau untuk mengidentifikasi ini coba ya Bu Mul ya. Ya, Bu, Yang silakan. kita posisikan dulu masalahnya. Kita pilah-pilah dulu masalahnya ini masalah apa. Kalau dia masalah etika misalnya ada dalam bertutur sapa misalnya Iya, Bu. atau yang tersinggung karena saat ini kan sering terjadi kasus di sekolah-sekolah yang berkaitan nanti akibatnya atau ujung-ujungnya itu tentang apa namanya ya, bullyingnya. Nah, jadi itu menurut kami coba untuk mempunyai tim untuk pengelolaan atau mungkin untuk mendekati siswa di mana kalau terjadi penyimpangan atau pelanggaran etika moralnya itu maka tim itulah yang akan berikan bimbingan kepada anak-anak di sekolah sehingga mereka bisa kembali seperti yang diharapkan oleh sekolah. Sementara itu Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tahu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bu cara mengambil keputusannya? Mohon penjelasannya lagi, Bu. Oke, baik. Untuk menanggapi pertanyaan yang barusan, yaitu untuk mengambil keputusan, karena dia nanti kita tidak bisa berdiri sendiri, kan ada tim majelis guru, ada dari tenaga pendidikan, ada komite, nah ada pengawas pembina, nah itu semua kita rangkul untuk mengambil sebuah keputusan, dan sebelumnya sudah di bincang-bincangan atau sudah dibahas terlebih dahulu dan sudah sampaikan akar masalahnya sudah dicari dan dicari penyelesaiannya sehingga memperoleh hasil yang baik. Jadi kita di SMA 3 Tambusai tidak pernah kepala sekolah itu mengambil keputusan sendiri, tetapi dari pertimbangan atau hasil dari musyawarah dengan penuh pertimbangan dengan apapun nama masalahnya yang terjadi di sekolah. Itu Bu Mul. Oke, baik Bu. Jadi banyak pertimbangan dan langkah-langkah yang dilalui berarti Bu ya. Oke Bu, Iya. kemudian yang ingin saya gali lebih dalam lagi, yang ketiganya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang pertama kalau di sekolah ya, kalau kita mencari akar masalah di sekolah itu kan ada punya tim, misalnya gini, di sekolah kita mulai dari guru bidang studi, kalau misalnya tentang bullying lah Bu, karena saat ini lebih apa namanya, lebih banyak Booming ya? terjadi di Iya, lebih sekolah-sekolah. booming ya Bu. Oke, oke Bu. Ya, jadi kalau ada yang melaksanakan bullying, itu pertama sekali siapa guru yang menemukan. Ketika guru itu menemukan, maka dia nanti akan bercerita dengan guru yang lain. Yang jelas dia akan bercerita dengan guru BK dulu. Dia bincang-bincang bagaimana dengan ini. Jadi
kalau misalnya dia udah terjadi bullying itu, walaupun dia belum eh, besar, namun kan itu makin membesar nanti kejadiannya kalau namanya bullying nih, Bu. Jadi guru itu bekerja sama dengan guru BK. Selanjutnya kalau misalnya masih belum habis selesai, maka dia akan berlanjut kepada kerjasama dengan wali kelasnya. Nah, ketika dengan wali kelas juga belum tuntas, maka guru dan wali kelasnya akan menyampaikan kepada kesiswaannya. Nah, dengan terus didampingi oleh guru BK. Nah, terobosan hari ini, baru-baru ini kami melakukan tim, karena kami sekolah kecil dan siswanya juga tidak terlalu banyak, Bu. Kami membuat penanggung jawab siswa. Jadi dalam satu orang guru itu ada punya siswa 5 orang yang harus ditanggung nanti apapun masalahnya dia harus mengetahui. Jadi dia kita anggap sebagai pengganti orang tuanya di itu. Nah, ketika sudah selesai, kalau belum selesai juga sama kesiswaan, nah baru sampai kepada kepala sekolah dan komite sekolah. Itu Bu. Wah, keren ya Bu ya. Saya sangat tertarik dengan ini Bu yang Bu sampaikan. Ada tanggung jawab minimal 5 murid, 1 orang guru harus bertanggung jawab. Ah, keren Bu. Saya belum pernah dengar hal ini. Terobosan baru dari Bu ya. Oke Bu, saya lanjutkan Bu ya. Iya. Yang berikutnya yang ingin saya tahu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? eh yang efektif, yang pertama kita dengan guru itu tidak menganggap ada atasan dan bawahan, tapi kita menganggap tim kerja. Jadi kita merasa bertanggung jawab siapapun orangnya, dan kepada anak juga kita sampaikan bahwa guru itu tidak perlu ditakuti tapi disegani. Jadi caranya adalah dimulai dari guru itu sendiri. Bagaimana sebenarnya etika yang bagus itu bagaimana? Contoh berkaitan dengan salaman, Bu. Bagaimana dengan bersalaman? Karena di SMA 3 Tambusai setiap pagi kan ada pelaksanaan mengaji Al-Quran 10 menit sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Nah, kami menerapkan etika tentang berbudaya salam ini. Bagaimana kalau laki-laki hanya bisa bersalaman dengan guru laki-laki dan perempuan hanya bisa bersalaman dengan guru perempuan. Selain itu, kalau perempuan apa namanya ya, untuk pengganti salam dengan gurunya ya, dengan bagaimana budaya, dengan menundukkan sedikit kepala, dengan membuat tangannya sebagai rasa hormat. Nah, ketika setelah selesai, kalau jam pulang itu udah kita perbolehkan, Bu. Jadi kalau ada sedikit, misalnya kadang-kadang anak-anak kita ini eh, apa namanya agak segan untuk bersalaman, motivasi sehingga mereka menganggap itu adalah suatu yang harus dibiasakan di sekolah. Jadi dengan kalau namanya penyimpangan etika, misalnya ada siswa yang terlambat. Nah, siswa yang terlambat ini dia harus sadar apa yang harus dia lakukan. Nah, untuk itu kita terapkan dan alhamdulillah sampai hari ini apa yang kita sampaikan itu masih dilaksanakan, dan memang kalau ada yang betul-betul menyimpang kita tetap bekerja sama dengan orang tua dan guru. Itu Bu Mul. Baik, Bu. Oke, tadi kan pengambilan keputusan yang efektif, berarti begitu, Bu, caranya. Ya, sekarang, Bu, yang ingin saya gali dari Ibu lagi, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu jumpai. Mohon lagi, Bu, penjelasannya untuk saya. Hal-hal yang kami temukan yang pertama Bu, eh, masalah ada juga dari sekian siswa kita, ada beberapa orang tua yang cuek dengan anaknya. Jadi kadang-kadang masalahnya adalah ketika kita panggil orang tua, pertama tidak hadir, kedua tidak hadir, ketiga tidak hadir, ini agak-agak susah kita. Karena apa?
karena tidak ada lawan curhat kita, teman curhat kita dari pihak orang tua gitu, Bu. Nah, saat ini ada anak yang kami tangani, kasusnya adalah itu masalah berbohong. Nah, dia berbohong, katanya karena ada sesuatu pekerjaan di rumah, maka saya tidak hadir. Nah, ini agak sulit kami lakukan. Inilah tantangan kami untuk menyelesaikan kasus anak ini. Bagaimana supaya orang tua anak kita ini bisa datang ke sekolah untuk berkonsultasi dengan pihak sekolah. Itu Bu tantangannya yang saat ini kami hadapi. Luar biasa Bu ya tantangannya dan sebagai kepala sekolah ya harus menghadapinya ya Bu. Baik Ibu, saya lanjutkan Bu Iya, untuk misi saya malam ini. Kemudian ya Bu, yang ingin saya iya. gali lagi, apakah Ibu dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau Ibu menyelesaikan langsung di tempat? Tergantung dengan apa etikanya, Bu? Pelanggaran etikanya. Kalau pelanggaran etikanya hanya misalnya masalah budaya salam atau tutur kata, tapi kalau pelanggaran etikanya sudah luar biasa, misalnya sedikit berat gitu, jadi kita harus membutuhkan orang tua, kemudian harus kita sampaikan ke komite, bahkan sampai ke pengawas pembina. Tapi kalau dia hanya kita anggap pelanggaran etikanya itu masih ringan, maka kita cukup selesaikan di sekolah. Baik Bu, ini mungkin bisalah kami terapkan nanti Bu ya di dalam juga kami eh, sebagai guru terhadap murid kami. Selanjutnya Bu, adakah Bu seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Eh, Kalau faktor-faktor yang permudah itu alhamdulillah ditemukan Bu, karena saat ini guru-guru kita pun sudah banyak perkembangan di mana saat ini guru-guru kan sudah dilarang apa namanya, lagi ada yang aktif, jadi kadang-kadang karena kita sampaikan guru-guru kita pun sudah mulai paham. Contohnya dalam menyelesaikan permasalahan kadang-kadang eh, guru-guru kita itu sebelum kita sampaikan kadang-kadang sudah ada yang punya ide tersendiri. Jadi kalau ada misalnya pelanggaran kita, itu guru kita tangkap, apalagi kita kemana sampaikan tadi dalam satu guru itu punya tanggung jawab 5 orang siswa. Nah, jadi itu sangat terbantu sebagai kepala sekolah untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh anak-anak didik kita di sekolah. Baik, Bu. Berarti Itu Bu Mul. mereka lah orang-orang yang membantu Ibu ya. Ah, baik, Iya. Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan atau pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika ini, kita harus saling berkolaborasi, Bu ya, terhadap semua lini, baik terhadap orang tua, rekan guru, dan orang yang Ibu lakukan terobosan tadi. Satu orang guru harus bertanggung jawab terhadap 5 orang siswa dalam penanganan perilakunya sehari-hari, Bu ya. Oke, Bu, terima kasih luar biasa bincang kita pada malam hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman Ibu dalam memimpin sebuah sekolah bisa selalu menjadi panutan kami. Ibu sehat selalu, Ibu bisa selalu mengembangkan ide-idenya. Kami doakan untuk Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya malam ini. Semoga tugas-tugas saya ini dapat berjalan lancar. Saya hanya bisa membalas kebaikan Ibu dengan ucapan terima kasih banyak ya Bu.
Iya Bu, sama-sama sukses selalu. Semoga kita menjadi guru terbaik di masa yang akan datang. Terima Amin. kasih kembali Bu Mul. Amin. Saya tutup ya, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.